Sepenting dan seberguna apapun suatu aliran listrik, namun bila rumah kita tidak terhubung dengannya, maka kita tidak akan memperoleh manfaat darinya. Hal yang samalah tentang relasi kita dengan Tuhan. Mengapa demikian? Dengan memahami dampak dari relasi yang akrab dengan Tuhan, maka kita akan mengetahui apakah dasar dari kehidupan yang bermakna dan kunci dari doa yang efektif. Melaluinya kita dapat menjalani kehidupan ini secara tidak sia-sia, namun dengan berbahagia. Relasi yang akrab dengan Kristus akan menjadikan hidup kita bermakna dan doa yang efektif. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru, Fajar Pengharapan. Bagi Anda yang rindu mengalami suasana ibadah yang baru dan penuh berkat, Anda dapat menghadiri ibadah umum setiap hari Minggu pukul 5 sore di Jalan Pasir Koja 58. Ibadah ini juga disertai dengan ibadah anak. Mari kita mengundang saudara, teman, dan rekan sekerja untuk turut beribadah bersama-sama di gereja kita. Alami kesegaran dan pemulihan rohani melalui pertemuan doa oasis setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, para penatua dan tim doa akan mendoakan Anda secara khusus. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan kita tanpa pergumulan dan kesukaran. Namun Dia berjanji untuk menolong kita mengatasi setiap permasalahan dengan kuasa-Nya yang ajaib. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi, telah tersedia ruang doa personal retreat bagi Anda. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda tidak dikenakan biaya, namun Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811 841 765. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Salah satu pengalaman indah dalam masa kuliah strata pertama yang pernah saya lalui adalah ketika saya mengikuti kerja praktek di salah satu desa di Jawa Timur pada awal tahun 1980-an, yaitu untuk memasang jaringan listrik di sana. Di masa itu, baru sekitar 60% penduduk Pulau Jawa yang telah tersentuh oleh aliran listrik. Sehingga masih banyak penduduk desa di luar perkotaan yang belum dapat menikmati manfaat dari tenaga listrik. Oleh karena itu di Jawa Timur, pemerintah daerah setempat melalui kerjasama dengan perguruan tinggi tempat saya berkuliah di saat itu, yaitu ITS Surabaya, melaksanakan program listrik masuk desa. Biaya proyek ditanggung oleh pemerintah provinsi, sedangkan pelaksanaan pemasangan jaringan listrik dilakukan oleh para mahasiswa teknik elektro ITS. Secara bergilir, para mahasiswa yang bersedia mengikuti kerja praktek ini ditempatkan selama 1 bulan di desa-desa di mana proyek listrik masuk desa tersebut dilaksanakan. Namun karena saya dapati bahwa antusiasme penduduk terhadap akan masuknya aliran listrik ke desa mereka sangatlah tinggi, dan hidup di desa serta tinggal di rumah penduduk yang sederhana merupakan pengalaman yang sangat menarik, maka saya memutuskan bukan hanya tinggal selama 1 bulan, namun selama 3 bulan di desa tempat saya melakukan kerja praktek itu. Sebuah desa yang terletak di Kabupaten Madiun dan berada di perbatasan dengan Kabupaten Magetan, yang walaupun lokasinya tidak terlalu jauh dari jalan raya provinsi, namun saat itu masih belum dialiri dengan tenaga listrik. Dari seluruh pengalaman indah dalam mengikuti kerja praktik tersebut,
Salah satu pengalaman yang tak dapat saya lupakan adalah ketika tiba waktunya untuk melakukan uji coba, yaitu menghubungkan jaringan listrik yang telah kami pasang dengan gardu listrik yang ditempatkan oleh PLN. Dengan demikian, maka lampu-lampu penerangan jalan yang sudah terpasang itu pun menyala. Artinya, saat itu untuk pertama kalinya jalan-jalan di desa itu bermandikan dengan cahaya lampu listrik. Saya dapat melihat wajah para penduduk desa yang sangat ceria dan mata mereka yang berbinar-binar ketika untuk pertama kalinya lampu listrik menerangi desa mereka. Mereka bersorak-sorai dengan sangat gembira. Tentu masuknya aliran listrik ini bukan hanya akan mengubah sarana penerangan yang mereka gunakan, yaitu dari lampu minyak menjadi lampu listrik, tetapi juga mengubah pola hidup mereka. Berbagai industri kecil yang memerlukan tenaga listrik seperti pembuatan es lilin, toko fotokopi, penetasan ayam, dan berbagai industri rumah tangga lainnya akanlah bermunculan. Jam tidur dari penduduk juga akan berubah menjadi semakin larut. Karena sekarang pesawat televisi akan mengisi rumah-rumah mereka. Bukan itu saja, waktu belajar bagi anak-anak sekolah juga akan semakin bertambah. Kalau sebelumnya pukul 7 malam mereka sudah beristirahat, maka sekarang dengan adanya lampu listrik, mereka dapat membaca dan belajar sampai larut malam. Semua itu akan membawa perubahan dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang sangat signifikan. Hanya saja seberharga dan sepenting apapun keberadaan dari aliran listrik di suatu wilayah, namun apabila rumah-rumah di tempat tersebut tidak terhubung atau terkoneksi dengan sumber aliran listrik itu, maka para penghuni rumah tadi sama sekali tidak akan merasakan manfaatnya. Ibaratnya mereka bagaikan kata pepatah, yaitu ayam mati di lumbung padi. Artinya, walaupun di sekitar mereka tersedia sumber daya yang dapat menolong dirinya, namun mereka tidak dapat menikmatinya. Pentingnya terhubung dengan sumber daya, bahkan sumber kehidupan seperti itulah yang Yesus utarakan kepada para muridnya menjelang ia akan ditangkap, diadili secara tidak adil, dan disiksa sampai mati di kayu salib. Di dalam hal ini, Yesus menjelaskan bahwa dialah sumber kehidupan yang diperlukan oleh seluruh umat manusia, termasuk oleh para pengikutnya. Hal tersebut dicatat dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Mari kita membaca ayat-ayat yang penting tersebut, yaitu dari ayat 4-8 saja. Yohanes pasal 15 ayat 4-8. Tuhan Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Ayat 5. "Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar." Ayat 7. "Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku." Apabila kita menelaah kalimat-kalimat yang Yesus ucapkan di ayat-ayat yang telah kita baca tadi, kita akan melihat bahwa ada satu frasa atau penggalan kalimat yang ia ucapkan secara berulang-ulang di sana, yaitu frasa "tinggal di dalam aku".
Bahkan di dalam 5 ayat tersebut, yaitu di ayat 4-8, 5 kali Yesus mengucapkan frasa itu. Tinggal di dalam aku atau abide in me dalam bahasa Inggris. Pengulangan secara terus-menerus di dalam 5 ayat secara berturut-turut tersebut menunjukkan bahwa pokok yang Yesus sampaikan dan yang ia istilahkan dengan frasa abide in me atau tinggal dalam aku ini sangatlah perlu kita perhatikan. Lalu, apakah yang Yesus maksudkan dengan tinggal di dalam aku tersebut? Dengan memperhatikan latar belakangnya, yaitu seperti yang dicatat di ayat 5, di mana Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur dan kita adalah carang-carang dari pokok tersebut, serta penegasan yang ia sampaikan di ayat 4, yaitu bahasanya sebagaimana carang harus tinggal pada pokok anggurnya, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan frasa tinggal di dalam aku tersebut adalah memiliki relasi yang erat dengan Kristus. Sebab bukankah sepotong carang pohon anggur yang tinggal pada pokoknya, yaitu seperti yang Yesus utarakan di ayat 4 tadi, adalah carang yang melekat pada pokok tersebut? Melekat artinya memiliki relasi yang sangat erat. Berarti di saat-saat yang sangat genting, yaitu menjelang penangkapan dan penyalipannya tersebut, Yesus ingin menggarisbawahi tentang pentingnya memiliki relasi yang akrab dengan dirinya. Mengapa relasi ini sangat penting? Di ayat 4-8 yang telah kita baca tersebut, Yesus menjelaskan alasannya. Di situ kita dapat melihat bahwasanya relasi yang akrab dengan Kristus merupakan yang pertama, keinginan Tuhan bagi umatnya. Saya ulangi, relasi yang akrab dengan Kristus merupakan yang pertama, keinginan Tuhan bagi umatnya. Artinya, seperti yang telah saya kemukakan dalam uraian firman Tuhan pada minggu pertama dalam bulan ini, Tuhan bukan hanya sekadar bersedia untuk berada dekat dengan umatnya, tetapi terlebih lagi, ia ingin berada dekat dengan mereka. Hal ini perlu kita perhatikan, sebab antara bersedia dan ingin merupakan dua hal yang berbeda. Orang yang bersedia belum tentu ingin. Sebagai contoh, orang yang bersedia untuk menjawab pertanyaan saudara sebenarnya belum tentu ingin berbicara dengan saudara. Bisa jadi karena yang bersangkutan sedang sangat sibuk, sehingga sesungguhnya ia tidak ingin perhatiannya teralihkan, yaitu dengan harus menjawab pertanyaan saudara. Tetapi karena menghargai saudara, maka walaupun sebenarnya tidak ingin, tetap juga ia bersedia untuk membalas pertanyaan yang saudara ajukan melalui WhatsApp kepada dirinya. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang yang tidak hanya bersedia, tetapi ingin untuk berbicara dengan saudara. Tanpa menunggu saudara mengirim pertanyaan kepada dirinya, ia yang akan terlebih dulu menghubungi saudara dan mengajak saudara berbicara ini dan itu. Artinya, dialah yang akan mengambil inisiatif untuk menghubungi saudara. Demikian pula halnya dengan Tuhan Yesus. Dialah yang mengambil inisiatif untuk mengundang dan membawa kita agar berada dekat serta memiliki relasi yang akrab dengan dirinya. Hal tersebut terlihat dari pernyataan yang ia ucapkan di ayat 4 yang telah kita baca tadi. Di situ ia berkata seperti demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di dalam kalimat tersebut nampak secara jelas bahwa Tuhan Yesus yang berinisiatif dalam mengundang kita agar tinggal di dalam Dia. Dan ia berjanji, apabila kita memenuhi undangannya tersebut, maka ia pun akan tinggal di dalam kita. Dia tidak berkata, hanya kalau engkau sudah meminta agar dirimu boleh tinggal dalam aku, maka barulah aku akan tinggal dalam kamu. Tidak. Tanpa menunggu kita meminta, justru dialah yang mengundang agar kita tinggal di dalam Dia. Pernyataan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa dialah yang mengambil inisiatif agar terjalin relasi timbal balik yang sangat akrab antara diri kita
dengan dirinya. Oleh sebab itu, apabila ada di antara saudara yang bertanya, di manakah Tuhan di tengah kesukaran yang sedang kuhadapi? Maka Tuhan akan menjawabnya dengan berkata, aku selalu berada dekat dengan dirimu. Karena aku selalu ingin menjalin relasi yang akrab dengan dirimu. Bukankah hal itu yang dikemukakan dalam puisi yang berjudul Footprints, atau yang juga dikenal dengan judul Footprints in the Sand, jejak-jejak kaki di pasir? Itulah puisi yang acap kali dijadikan sebagai hiasan dan digantung pada dinding rumah kita. Dalam puisi tersebut, penggubahnya bercerita bahwa suatu malam ia bermimpi, yaitu dirinya sedang berjalan menyusur pantai bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, nampak dua pasang jejak kaki pada pasir yang telah ia lalui. Satu pasang adalah jejak kakinya, dan sepasang lagi adalah jejak kaki Tuhan. Sementara itu di langit yang gelap, nampak rekaman dari peristiwa-peristiwa yang telah ia alami dalam kehidupannya. Menjelang akhir perjalanan, ia menoleh ke belakang dan ia dapati bahwa di dalam masa-masa yang paling berat dalam kehidupannya, ternyata pada pasir di pantai yang telah ia lalui, hanya terdapat sepasang jejak kaki saja. Ia tidak melihat dua pasang jejak kaki seperti sebelumnya. Oleh sebab itu ia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa justru di saat-saat yang sangat sulit dalam kehidupanku, hanya terdapat sepasang jejak kaki pada pasir di pantai yang telah aku lalui? Mengapa justru di saat aku sangat memerlukan dirimu, engkau malah meninggalkan diriku? Segera ia mendengar Tuhan berbisik, anakku, aku tidak pernah meninggalkan dirimu. Bila di saat-saat yang sukar dalam kehidupanmu, engkau hanya melihat sepasang jejak kaki, ketahuilah bahwa itu adalah jejak kakiku. Karena di saat seperti itu, sesungguhnya aku sedang menggendong dirimu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam masa sukar yang kita lewati. Karena ia bukan hanya bersedia untuk berada dekat dengan kita, tetapi ia ingin untuk menjalin relasi yang akrab dengan diri kita. Sehingga kita dapat berkata, my God is near. Tuhanku dekat dengan diriku. Selanjutnya, yang kedua, relasi yang akrab dengan Kristus merupakan dasar dari kehidupan yang bermakna. Saya ulang, yang kedua, relasi yang akrab dengan Kristus merupakan dasar dari kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang bermakna yang saya maksudkan di sini adalah kehidupan yang tidak sia-sia, berguna, dan berbahagia. Tentang kehidupan yang bermakna tersebut, acap kali saya berkata bahwa kita hidup di dunia ini hanya satu kali saja. Bukan dua kali, apalagi berkali-kali. Oleh sebab itu, hendaknya hidup di dunia yang hanya satu kali ini, kita isi sedemikian rupa. Sehingga bukan merupakan kehidupan yang sia-sia, namun kehidupan yang penuh dengan makna. Kehidupan yang sedemikian bermaknanya, sehingga orang lain dapat merasakan manfaat dari keberadaan kita. Itu sebabnya jangan sampai sendok hilang dicari. Namun ketika kita tidak ada orang yang merasa kehilangan. Artinya kita ada atau tidak ada bedanya. Kita ada, tidak ada yang merasakan manfaatnya. Dan kita tidak ada, juga tidak ada yang merasa kehilangan. Apalagi ketika mereka menyadari bahwa kita sudah tidak ada lagi, maka diam-diam mereka mengadakan acara syukuran. Karena kita sudah tidak ada. Jangan. Lalu, apakah yang membuat kehidupan kita bermakna? Tanpa perlu saya menjelaskannya secara panjang lebar, tentu saudara telah memahami bahwasanya memiliki harta yang berlimpah, kedudukan yang tinggi, maupun nama yang terkenal, tidak dengan sendirinya akan menjadikan kehidupan kita bermakna. Sangat banyak contoh dari orang yang hidup dengan harta yang berlimpah-limpah, kedudukan yang sangat tinggi, maupun nama yang tenar, namun hidup dalam perasaan yang hampa dan tidak berbahagia. Hanya apabila kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, yang adalah sumber kehidupan yang sejati,
barulah kita akan mengalami hidup yang penuh dengan makna tersebut. Hal itu Yesus utarakan di ayat 4-6. Di ayat 4 ia berkata, sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Memang adalah tidak mungkin satu carang akan menghasilkan buah bila ia tidak tinggal atau memiliki relasi yang akrab dengan pokoknya. Cobalah saudara potong sepotong ranting atau carang dari sebatang pohon. Lalu letakkanlah carang itu di atas sebuah meja. Apa yang akan terjadi? Apakah carang itu akan berbunga dan kemudian menghasilkan buah? Jelas tidak mungkin. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di ayat 5 dan 6. Carang itu tidak akan menghasilkan apa-apa dan akan menjadi kering sehingga dibuang untuk dibakar. Apakah gunanya satu carang anggur bila ia tidak menghasilkan buah anggur? Tidak ada gunanya. Berarti keberadaannya tidaklah ada maknanya. Demikianlah halnya bila kita memiliki relasi yang akrab dengan Kristus. Barulah hidup kita akan bermakna. Itulah hidup yang berguna dan berbahagia. Sekarang yang ketiga, relasi yang akrab dengan Kristus merupakan kunci dari doa yang efektif. Saya ulang, yang ketiga, relasi yang akrab dengan Kristus merupakan kunci dari doa yang efektif. Perlu kita pahami bahwa doa yang efektif tidaklah tergantung pada indah dan rapinya susunan kalimat dari doa yang kita ucapkan. Tetapi lebih daripada itu, sangatlah ditentukan oleh relasi kita dengan Tuhan yang kepadanya kita memohon. Sebagai contoh, suatu hari saudara menerima pesan lewat WhatsApp dari seseorang yang sama sekali tidak saudara kenal. Pesan tersebut berisi permintaan bantuan keuangan. Seindah dan serapi apapun kalimat yang ditulis oleh orang tersebut, namun karena saudara tidak mengenal dirinya, kira-kira apa yang akan menjadi respon saudara? Jangankan mengabulkan permintaannya, menjawab pesan lewat WhatsApp itu pun saudara merasa enggan untuk melakukannya. Tetapi lain halnya kalau orang yang mengirim pesan itu adalah anak saudara atau orang tua saudara sendiri. Di saat itu saudara tidak akan mempertimbangkan rapi dan indahnya susunan kalimat dari pesan yang ia kirimkan. Sebagai respon, saudara akan segera berupaya untuk memenuhi permintaannya. Mengapa? Karena si pengirim pesan itu adalah orang yang memiliki relasi yang sangat dekat dengan diri saudara. Berarti dalam hal ini, kedekatan relasi akanlah sangat menentukan respon saudara. Demikian pula halnya dengan respon Tuhan terhadap doa yang kita panjatkan kepadanya. Relasi yang akrab dengan dirinya akan sangat menentukan jawaban Tuhan terhadap doa yang kita panjatkan kepadanya. Hal itulah yang Tuhan Yesus utarakan di ayat 7 yang telah kita baca tadi. Di situ ia berkata sebagai berikut. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Mari kita baca kembali bagian akhir dari ayat ini, yaitu mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Suatu janji yang luar biasa, bukan? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Bagaimana kalau yang saudara kehendaki adalah agar Tuhan menolong saudara supaya menang judi? Apakah permintaan tersebut akan dikabulkan Tuhan? Kalau Tuhan tidak mengabulkan permintaan saudara tersebut, bukankah dengan demikian berarti ia mengingkari janjinya, yaitu mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Yang ditulis di ayat 7 tadi. Menjawab hal ini, perhatikanlah bahwa janji yang Tuhan Yesus ucapkan di ayat 7 tadi
bukanlah janji yang tak bersyarat. Mendahului di ayat 7 tersebut ia berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kata jikalau ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan suatu syarat yang harus kita penuhi sebelum Tuhan akan memenuhi janjinya dalam kalimat yang berikutnya. Berarti hanya apabila kita tinggal dalam Kristus, yaitu memiliki relasi yang akrab dengan Dia, dan firman-Nya tinggal dalam diri kita, barulah janji tersebut akan berlaku secara efektif dalam diri kita. Adalah sangat jelas bahwa orang yang memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan dan hidupnya dipenuhi dengan firman Tuhan tidak akan pernah meminta hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Justru sebaliknya, hal-hal yang ia kehendaki dan ungkapkan melalui doa selalu selaras atau tidak bertentangan dengan kehendak dan firman Tuhan. Tentang hal tersebut, Andrew Murray, seorang hamba Tuhan yang melayani di Afrika Selatan pada abad yang silam dan yang sangat terkenal dengan kehidupan doanya yang sangat mendalam, dalam bukunya yang berjudul Abide in Christ menulis sebagai berikut. Abiding in Christ, the soul learns not only to desire but spiritually to discern what will be for God's glory, and one of the first condition of acceptable prayer is fulfilled in it. Kalimat yang bila saya terjemahkan secara bebas artinya adalah tinggal dalam Kristus. Jiwa kita tidak hanya belajar untuk menginginkan, namun juga mengenali secara rohani hal-hal yang akan memuliakan Tuhan. Dan salah satu syarat utama dari doa yang berkenan kepada Tuhan adalah terpenuhi di dalamnya. Artinya, bila kita tinggal dalam Kristus, maka kita akan mengenali apakah hal-hal yang memuliakan Tuhan. Dan dengan demikian, syarat utama dari doa yang efektif telah terpenuhi. Sebab bila kita ingin memuliakan Tuhan, maka kita tidak akan meminta hal-hal yang bertentangan dengan kehendaknya. Itu sebabnya di ayat 8 Yesus berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Berarti bila kita memiliki relasi yang akrab dengan Kristus, maka bukan saja hidup kita akan penuh dengan makna dan doa-doa kita menjadi efektif, terlebih lagi nama Allah Bapa akan dimuliakan melalui kehidupan kita. Dan orang akan mengenal bagaimanakah sesungguhnya kehidupan dari orang yang menjadi murid atau pengikut Kristus itu. Kembali kepada apa yang saya ceritakan di awal dari uraian firman Tuhan ini, yaitu tentang pentingnya aliran listrik dan perlunya terhubung dengan sumber tenaga listrik. Hal itu mengingatkan saya kepada seruan yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Presiden Herbert Hoover, ketika Thomas Alva Edison, sang penemu lampu listrik yang sangat terkenal itu, meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober tahun 1931, yaitu sehari sesudah Edison dimakamkan. Presiden Hoover menyerukan agar seluruh penduduk Amerika Serikat pada hari itu memadamkan lampu selama 1 menit, yaitu pada pukul 10 malam waktu Washington DC. Dengan cara demikian, ia mengajak penduduk Amerika Serikat menghargai jasa Edison yang penemuannya telah mengakibatkan orang dapat menimba manfaat yang sangat besar dari tenaga listrik yang tersedia. Bukankah penghargaan yang lebih daripada itu yang seharusnya kita lakukan kepada Tuhan Yesus? Karena Dia, sang sumber kehidupan itu, bersedia menjalin relasi dengan diri kita. Dan Dialah yang telah membuka jalan agar kita dapat memperoleh berkat yang sangat besar karena memiliki relasi yang akrab dengan dirinya. Agar relasi yang akrab itu terjalin, maka Dia telah rela mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Dengan cara itu, Ia menghapus dosa-dosa kita, menebus kita dari kuasa dosa dan hukuman dosa, serta memperdamaikan kita dengan Allah Bapa.
pengorbanan kasih yang sangat mulia dan yang telah membuka jalan bagi kita untuk tinggal di dalam Dia atau memiliki relasi yang akrab dengan Dia. Itulah relasi yang akrab yang menjamin bahwa doa-doa kita kepadanya tidak akan sia-sia. Mari kita berdoa bahwa beban dan harapan-harapan kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam Dia ada pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah membuka jalan bagi kami untuk tinggal di dalam Engkau. Bahkan Engkau yang memanggil kami, mengundang kami, mengambil inisiatif untuk membuat kami dekat kepadamu. Tuhan Yesus, ini merupakan jaminan yang sangat kami perlukan dalam hidup ini. Menyadari betapa kami sangat memerlukan kehidupan yang dekat dengan Engkau. Di luar Engkau ya Tuhan, kami bagaikan sarang yang terlepas dari pokoknya. Yang akan menjadi kering, tidak dapat berbuat apa-apa, dibuang dan dibakar. Tetapi kalau kami tinggal dalam Engkau, hidup kami akan menjadi bermakna. Seperti sarang yang berbuah. Hidup yang tidak sia-sia. Hidup yang berguna dan berbahagia. Kami sungguh bersyukur untuk kemurahan anugerah-Mu yang telah Kau tunjukkan melalui pengorbanan-Mu sampai mati di kayu salib itu. Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu tetap sampai kepada hari ini dan untuk selama-lamanya. Karena Engkau Allah yang setia. Itu sebabnya saya berdoa saat ini Tuhan, genapi janji-Mu. Ulurkan jawaban-Mu kepada setiap kami yang berseru kepadamu. Jawab dan bukalah jalan keluar tepat pada waktu-Mu. Karena sesungguhnya Tuhan Engkau tidak pernah terlambat di dalam menolong kami. Engkau selalu mengulurkan pertolongan tepat pada waktunya. Kuasa-Mu tidak terbatas. Mujizat-Mu tetap berlangsung sampai hari ini. Pemulihan dan kesembuhan Engkau sediakan dan tetap berlaku sampai hari ini. Tuhan, pulihkan hati yang terluka. Sembuhkan masa depan yang di dalam keadaan porak-poranda. Tuhan Yesus, pulihkan rumah tangga yang hancur. Tuhan Yesus, pulihkan rumah tangga yang dalam keadaan berantakan. Pulihkan ekonomi yang di dalam keadaan morat-marit. Tuhan Yesus, di dalam Engkau ada masa depan yang tidak akan mengecewakan. Kepadamu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memuji-Mu. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan, atau melalui rekening bank, atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat, mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan, serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.